Dianggarkan seramai 40 orang warga negara asing tanpa dokumen ini telah berjaya melarikan diri ke dalam hutan dan imigresen weh. Ya Allah. Ada ida apa boleh petang berangkak penuh aneh ro hampir ni ya Allah. Sarah ni. Sarah ni dah ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan nge-reaction sebuah video yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan nge-reaction, tapi sebelum nge-reaction, ini pendapat Ikinya buat sahabat-sahabat ataupun saudara-saudara ataupun geng-geng semua yang ingin masuk ke Malaysia dengan secara ilegal. Masih mau kalian masuk ke Malaysia dengan secara ilegal, ataupun kalian naik pesawat terus dicop paspor, menurut kalian itu benar? Masihkah mau? Sedangkan kalian sampai di Malaysia, kalau sudah 1 bulan menggunakan paspor, kalian udah termasuk juga disebut juga pati, kayak gitu, pendatang tanpa izin. Dan di Malaysia ini setiap hari maupun setiap malam itu Jabatan Imigrasi Malaysia mengadakan operasi setiap hari. Bahkan banyak pati yang rela loncat dari tingkat 2, loncat ke sungai, bersembunyi di hutan, di semak-semak. Nggak tahu apa yang terjadi. Mereka tuh bergadai nyawa. Masih mau kalian masuk ke Malaysia dengan secara ilegal? Lebih baik, saran Ikinya, kalian lebih baik menunggu di Indonesia, mencari PT-PT resmi yang di Indonesia. Jangan mau juga dibodong-bodongin oleh agen-agen kalian, iming-imingi pekerjaan yang enak sampai di sini dibuatkan permit. Tak ada yang seperti itu, geng ya. Oke geng, mari kita reaction dulu videonya, nanti Ikinya akan teruskan pembicaraan ini di akhir video. Oke, let's go. Tapi sebelum itu jangan lupa dulu dong geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa-apa benda kalian boleh komen di bawah geng, janji jangan begaduh. Oke geng, kita simak dulu videonya. Let's go. Sanggup menggadai nyawa dengan memanjat bumbung di tingkat 5 dan terjun ke dalam parit dekat sebuah rumah flat di Pangsapuri Aman Perdana, Klang, ketika kawasan kediaman itu digempur polis awal pagi tadi. Tindakan nekat pendatang asing tanpa izin itu cuba meloloskan diri namun gagal apabila ditangkap ketika serbuan tersebut. Serbuan pukul 2.30 pagi dijalankan sepasukan 330 pegawai dan anggota dari bahagian Siasatan Jenayah Maksiat, Judi dan Kongsi Gelap di 7, Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Aman dan Jabatan Imigresen Selangor itu membawa kepada penahanan 490 warga asing. Op khas Aman 1 selama lebih 3 jam yang diketuai penolong pengarah pencegahan di 7 Bukit Aman, Asisten Komisioner Muhammad Ridwan Manap, itu turut disertai pasukan gerakan am. Kesemua warga asing berusia 20 hingga 50-an yang bekerja di sekitar kawasan itu, antaranya melibatkan warga Bangladesh, Nepal dan Indonesia. Pengarah CSJ Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, operasi itu dilakukan hasil maklumat awam dan bisikan pihaknya selama lebih sebulan. Tinjauan utusan Malaysia mendapati, rata-rata warga asing itu sedang lena tidur di hampir 100 rumah sewa masing-masing. Mereka termasuk wanita itu bagaimanapun gagal melarikan diri dan diberkas berikutan 4 blok Pangsapuri 5 tingkat berkenaan dikepung rapi pihak berkuasa. Selain itu, ada daripada parti berkenaan turut ditahan dalam sebuah kedai runcit di tingkat bawah Pangsapuri tersebut. Terdapat individu yang terdapat kecederaan di bahagian kaki. Suspek akhirnya mengaku menggunakan kad pengenalan milik orang lain bagi menikmati hak istimewa rakyat Malaysia. Dianggarkan seramai 40 orang warga negara asing tanpa dokumen ini telah berjaya melarikan diri ke dalam hutan, dan atas faktor-faktor keselamatan, pasukan operasi tidak mengejar mereka ini kerana suasana adalah gelap
dipenuhi dengan belukar dan juga mungkin terdapat kayu-kayu dan kaca yang dijadikan perlindungan di sekitar kampung ini. Beliau percaya parti yang ditahan masuk ke Malaysia menggunakan pas lawatan sosial sejak 2016 dan bekerja sebagai pekerja pembinaan serta tukang cuci. Siasatan masih dijalankan untuk mengenal pasti beberapa lagi dalang termasuk pemilik tanah. Imigresen weh. Ya Allah. Ada idap ke belah petang. Saya berangkat penuh aneh ruh kampih-hampih ni ya Allah. Sarah ni. Sarah ni dah idah. Dah idah pelai weh ya Allah. Aneh weh. Aneh ruang kini kampih-hampih ni Malaysia. Tu dalam brosok boleh alis imigresen weh. Dan seperti itulah geng video-videonya geng ya. Ada yang rela loncat dari bumbung ke terjun ke apa? Parit itu kalau bahasa Indonesianya itu sungai kayak gitu geng ya. Mungkin lah kayak gitulah ya. Parit, terus ada juga yang sampai lari ke hutan, ada cedera juga sampai lari dan sampai berhasil 40 orang yang tidak tertangkap tadi sampai berhasil lari ke dalam hutan geng. Kayak gitu dalam hutan, bayangkan geng. Ya bayangkan kenapa kita selalu mensyaratkan kepada teman-teman dan pada saudara-saudara, sahabat-sahabat iki semuanya lebih baik kita tuh masuk dengan secara resmi biar tidur pun enak, tidak kayak gini, tidak membahayakan nyawa kita sendiri kayak gitu loh geng. Jadi bukan ikinya itu menjelekkan parti Indonesia, bukan kayak gitu loh, tapi demi kebaikan kalian juga gitu loh, demi nama baik negara kita juga kayak gitu loh geng. Bukan ikinya tuh tidak membela para parti, bukan geng, salah kalian geng, seperti itu tanggapan kalian tuh salah. Karena kalau di Malaysia ini udah setiap hari setiap malam itu akan diadakan operasi geng kayak gitu ya. Jadi kalian masih mau masuk dengan secara ilegal, mau masih diiming-imingi oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab seperti itu, mau kalian geng. Jangan sampai mau geng kayak gitu. Karena bila sampai di Malaysia kalian sudah terlanjur masuk dalam Malaysia, pastinya kalian gak akan pulang lagi ke Indonesia kalau sudah paspornya itu habis masa tenggangnya itu geng, sebulan kayak gitu. Pasti akan kalian bekerja juga gitu dengan secara disebut yaitu adalah parti. Nah, bila orang Malaysia sebut kalian parti, kalian tuh jangan marah, geng. Memang salah kalian juga gitu loh. Salah kita juga gitu loh, geng. Kenapa kita yang sebagai parti ini harus marah kalau disebut pendatang tanpa izin, pendatang istilahnya pendatang haram kayak gitu, geng. Ya memang salah kita juga. Ada yang masuk laut tongkang, ada yang masuk dengan secara seperti itu kian kayak gitu. Jadi bukan ikinnya nih membenci para warga Indonesia yang berada di Malaysia, bukan geng. Malah ikinnya tuh menyarankan lebih baik kalian ke Malaysia bila ingin bekerja. Kan banyak tuh di Indonesia, banyak para PT-PT yang mencari pekerjaan ataupun ekspor pekerja dari Indonesia ke Malaysia. Kan seperti itu dari sektor-sektor banyaklah sektor seperti sektor kebun, sektor sawit, ataupun sektor kontrak, ataupun sektor restoran, ataupun sektor kilang seperti itu, geng. Jadi lebih baik kalian tuh masuk dengan secara syah kayak gitu, geng. Nah, jadi pertanyaannya masih mau masuk dengan secara ilegal? Malaysia operasi tiap hari, bahkan tiap malam, tidur pun tak lena, geng. Nah, seperti itu ya, geng ya. Oke, mungkin videonya sampai di sini saja. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Jumpa lagi tapi tahu di next video. Bye bye.